Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UNH yang kita banggakan, alhamdulillah ya, para sobat UNH dimanapun kita berada, hari ini kita telah kedatangan ya tamu-tamu istimewa khususnya untuk keluarga besar Universitas Nurdin Hamzah. Ini kita sudah hadir alumni ya, baik dari alumni Sistem Informasi, kemudian dari alumni Teknik Informatika. Sobat UNH dimanapun Anda berada, dengan podcast ini kami berharap dari tim podcast UNH Menyapa kita dapat sama-sama menimba pengetahuan, wawasan, inspirasi dari para alumni UNH. Baik sahabat UNH, podcast UNH Menyapa, ini saya sapa dulu Bang Pitra. Sehat Bang? Sehat. Bang Pitra, ini Bang Pitra, beliau adalah alumni Sistem Informasi ya. Kemudian Bang Dapin ya, ini Bang Dapin juga alumni dari Teknik Informatika ya, Pilkom Universitas Nurdin Hamzah. Nah, kedua narasumber kita pada hari ini ya, ini ada dua latar belakang yang berbeda. Satu sisi Bang Pitra ini berlatar belakang di samping juga pengusaha, juga inten sebagai tenaga pengajar atau dosen di UIN STS Jambi. Ya. Kemudian untuk Dapin ya, alumni Teknik Informatika, dia juga adalah seorang motivator di samping juga wirausahawan ya, pengusaha di bidang promosional kemasan makanan dan minuman Indonesia. Nanti lebih jauh, lebih detail kita akan tanyakan satu persatu. Saya minta kepada Pitra, coba mungkin backgroundnya sekarang bisa disampaikan ke sahabat UNH sekarang sebagai apa. Tadi saya sampaikan mungkin tidak detail, mungkin bisa dikenalkan ya. Sekarang seperti apa sih Pitra itu dari dari pencapaian kuliah sekarang setelah menjadi seperti apa? Silakan tolong diperkenalkan Pitra. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UNH Menyapa ya. Siap. Alhamdulillah hari ini diundang di podcast. Terima kasih banyak kepada tim dan Pak Hambali khususnya dan Universitas Nurdin Hamzah. Senang sekali rasanya, sudah lama ya tidak ke kampus ini yang luar biasa. Untuk backgroundnya mungkin secara singkat saja Pak ya. Iya, coba. Panjang ya Bin ya. Karena latar belakangnya kalau tadi dilihat dari pengusaha gitu kan, kemudian sekarang di akademisi. Sebenarnya kami berdua nih sama usahanya dulu Pak. Iya. Usahanya sama, bidangnya sama, tetapi saat ini ketemu lagi sama Dapin berbeda gitu ya. Awalnya dulu sama-sama komputer gitu. Pengusaha komputer ya, pengusaha komputer. Yang perlu saya sampaikan sebagai mungkin kita sebagai yang sudah menjalani tentang proses kehidupan khususnya di dalam perkuliahan, itu semuanya diawali tidak menunggu setelah wisuda. Kita punya motivasi juga dari dosen-dosennya yang waktu itu dosen-dosennya itu sangat-sangat terbuka untuk bersama-sama gitu mendorong mahasiswanya. Saya ingat betul itu namanya Pak Yandri waktu Pak Yandri. Itu salah satu dosen juga yang saya teringat betul. Dia menyampaikan ya semester, kalau tidak salah semester 3 semester 4 itu kita harus memiliki usaha. Begitu Pak. Jadi saya memulai latar belakangnya itu usaha. Tapi sebelumnya juga banyaklah Pak kerja-kerja yang ya jadi buruh, jadi apa kan sudah pernah mencoba. Dan alhamdulillah saat ini sahabat UNH semua, saya ditakdirkan tadinya ingin menjadi pengusaha seperti Bang David gitu ya, ditakdirkan menjadi seorang akademisi sebagai dosen tetap di Universitas Nurdin Hamzah. Dulu pernah menjadi dosen di Universitas Nurdin Hamzah.
Tetapi setelah itu hanya berjalan 1 semester. Saat ini saya di UIN, Pak, UIN Sultan Taha Sapedin Jambi. Itu mungkin Pak Itu sebagai pengantar ya. Tapi pengantarnya. sejauh yang Bapak dalami dulu waktu kita masih berinteraksi sebagai di kampus ya, karena saya dengan Pitra ini di samping satu organisasi Pokalam Al-Kafi dengan Dapin juga di unit kegiatan mahasiswa Pokalam Al-Kafi, kami sering berinteraksi dan saya secara pribadi sering memantau lah ya kegiatan-kegiatan anak-anak ya di organisasi ini. Beliau juga sebenarnya pernah jadi pengusaha staf ahli merapikan rambut ya. Jadi pengusaha potong rambut ya, potong rambut. Di samping yang tadi sampaikan pengusaha komputer. Artinya beberapa waktu itu kalau nggak salah banyak juga dosen atau mahasiswa yang kalau ada komputernya rusak atau ada trouble itu menghubungi Pitra ya untuk perbaikan. Di samping juga di kampus organisasi juga dia asisten lab dulu ya, bahkan penggerak di laboratorium komputer dulu namanya masih STEMIK Nurdin Hamzah. Oke, baik, itu tadi dari Pitra. Nah sekarang Dapin ya mungkin bisa disampaikan ke sobat UNH. Ini posisinya sekarang sebagai apa ini? Ya kan orang bertanya-tanya nih adik-adiknya yang baru masuk atau yang kuliah mau lulus ini, Bang Dapin ini apa ya gitu. Siap. Monggo silakan. Langsung Pak ya. Langsung aja. Jadi Dapin ini dulu memang dari sebelum masuk kuliah memang kepengen kan Pak jadi usaha lah kan cita-citanya. Jadi ini singkatnya aja memang pada saat sebelum kuliah pun sempat berhenti 1 tahun ngerintis ya kan, jadi servis keliling. Jadi di Jambi lah, di kota Jambi. Jadi ketika sudah masuk alhamdulillah di semester awal pun sudah berdiri toko komputer. Toko komputer dan itu memang lumayan pencapaian yang menurut saya pribadi itu di umur baru itu udah sangat besar. Nah setelah itu, ini singkat, jadi pas di toko komputer itu kita juga sempat ini jualan es doger. Jualan es doger. Jualan es doger di daerah sini lah, Sipin lah. Dulu namanya King Doger. Teman-teman. Nah, ya setelah itu juga kita pernah bermain di ini Android Publisher. Jadi bermain iklan Google AdMob kan. Nah, setelah itu sempat vakum lama. Dan sampai sekarang lah kami di bidang percetakan, yaitu kemasan makanan minuman yang kami beri nama Dodaf Kreasi Indonesia legalnya. Kalau untuk brandingnya Dodaf Promosindo itu Pak. Jadi pure memang wirausaha lah gitu. Gitu. Di samping itu tadi perjalanan singkat ya, artinya teman-teman atau sobat-sobat UNH dimanapun Anda berada, kita bisa sedikit mengambil benang merahnya bahwa narasumber kita pada hari ini di samping mereka menjalani proses perkuliahan, tetapi juga di luar sana mereka sambil punya usaha. Ya, jadi usaha yang mereka lakukan tentu ini membutuhkan waktu yang harus dibagi. Satu sisi harus kerja. Betul ya. Nah, jadi memang pandai-pandai untuk mengatur waktu, pandai-pandai untuk mengatur situasi, bagaimana proses kuliah, bagaimana usaha. Dan Dapin sendiri ini ambil kuliah malam, ya? Malam Pak. Jadi sore itu kalau saya ingat sama Ibu Lucy kan? Iya, Ibu Lucy. Saya jujur kalau sama... Siapa dulu Ibu Lucy? Halo Bu Lucy, Bu. Nih, siswanya dulu Bu. Jadi saya pernah disuruh nggak masuk sama Bu Lucy karena memang benar-benar ketat kan. Begitu jam 16 berapa ya? 16.40 atau 16.45 kan? Jadi di jalan tuh udah ngebut-ngebut, pas sudah sampai keluar. Jadi kami duduk Pak di depan. Tapi kayak bangganya itu artinya tetap bisa ngejar kuliah walaupun telat gitu. Nah, jadi dan sampai kami lulus pun alhamdulillah Ibu Lus itu menjadi salah satu dosen yang benar-benar nge-support gitu. Nah, karena dosen pembimbing pertama kan dari awal kerja praktek itu, dan alhamdulillah
dari situ itulah kami tetap semangat sampai gitu. selesai. Sampai selesai. Ya, jadi di UNH ini ada dosen akademik namanya sobat ya. Dosen akademik inilah yang memberikan apa namanya sebagai tempat konsultasi lah ya sejak semester 1 sampai semester 8. Jadi mahasiswa silakan jika ada bermasalah, ada sesuatu yang harus diceritakan atau konsultasi itu ke dosen pembimbing akademik. Fitra juga saya tengok, wah masalah waktu ini kan nggak sesimpel itu. Satu asisten kadang sibuk di organisasi, belum ngurusin potong rambut di usaha potong rambut atau komputer gitu. Gimana waktunya Bang Fitra? Jadi kita dilahirkan sebagai, mungkin kata orang tua, sebagai pejuang ya, karena mengingat latar belakang dari perekonomian yang ya mau dikatakan sederhana, bahkan kurang mampu lah. Prihatin ya. Prihatin lah dari. Jadi ada mau merubah situasi ini Pak, karena ada yang mengatakan barang Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika kaum tersebut tidak merubahnya. Nah, dari ayat itulah kita mempunyai prinsip hidup gitu ya. Kita harus memulai dan mengakhiri dalam kondisi yang berbeda. Harapannya lebih baik lah Pak. Jadi proses itu yang saya ceritakan tadi itu akhirnya saja. Sebenarnya perjalanan itu panjang. Sama seperti Davin mungkin saya juga kuliah sambil kerja. Bukan kuliah sambil kerja, dari sekolah pun sambil kerja. Ya, kerja. Mungkin saya sudah, karena saya dosen sebelum menulis ada beberapa buku. Salah satu bukunya itu buku inspiratif, dan ini cocok sekali mungkin nanti untuk adik-adik. Di situ saya ceritakan. Bukunya adalah mahasiswa kaya karya. Nah, di dalam buku itu semuanya saya ceritakan karena saya sekarang sebagai dosen Pak. Itu menceritakan bagaimana perjuangan semangat juang mahasiswa dari awal dia masuk kuliah sampai dia wisuda, bahkan setelah wisuda ngapain pun dia ada di buku itu ya, ada di buku itu ya. Begitulah kira-kira ya, namanya kita kan kehidupan seperti itu Pak. Ada hal perubahan ya, kita ditakdirkan di keluarga si A, si B. Itu kan bukan masalah. Bukan kendala ya. Jadi kata Bill Gates ada pepatah, jika Anda terlahir miskin, itu bukan salah Anda. Bukan salah Anda. Jika Anda mati miskin, itu baru salah Anda. Artinya, jika orang tua kita kaya, itu kita harus syukurin, ya kan? Tetapi kekayaan itu ingatlah, itu Pak tidak abadi. Seakan-akan bisa saja nanti diambil gitu kan. Tetapi syukurnya adalah memanfaatkan kekayaan itu untuk aktivitas yang lebih baik. Mungkin kalau jadi mahasiswa ikut workshop, kursus dan sebagainya untuk mengembangkan keilmuan. Sebaliknya, jika orang tua kita miskin, jangan merasa rendah diri Pak. Ya, rendah diri. Kita harus syukuri juga. Kita terima, tetapi kita punya tekad bagaimana kita sebagai anak gitu kan, ingin merubah nasib tersebut yang saya katakan tadi gitu kan. Jadi jangan kita salahkan, kira-kira nanti orang tua kita dalam keadaan situasinya yang katakanlah ekonominya begitu, tetapi itu kita harus banggakan. Nah, coba diceritakan Davin mula awal ya PT ini terbentuk, kemudian prosesnya seperti apa hingga sampai saat ini, capaian-capaiannya itu seperti apa di usahanya Davin ini. Jadi gini Pak. Ya. Saya boleh nggak jinggung angka-angka lah? Boleh silakan. Karena pengen nanti teman-teman yang baru masuk kan, atau teman-teman yang sudah di UNH, jadi barangkali bisa jadi inspirasi lah. Jadi ketika baru mau masuk kuliah pun kita sudah mulai untuk berusaha kan. Jadi buka toko komputer itu
dengan keyakinan dan keberanian lah kan, kita harus berani kan. Di situ kami pernah sama kayak Bang Fitra, memang bukan dari keluarga yang berada kan. Jadi karena kepercayaan dan kita amanah kan, dapat investor kurang lebih hampir 300 juta. Jadi itu kami langsung buka toko komputer itu dengan kontrak 10 tahun rukonya, dan itu cuman berjalan 3 tahun. 3 Akhirnya tahun. bangkrut. Ya, akhirnya bangkrut ya. Bangkrut Ya. itu Ini kalau bangkrut nih ada mentalitas yang diuji nih ya, jatuh gitu nanti ya. itu memang luar biasa lah, dan itu pencapaian yang waktu itu pun waktu masih kuliah. Banyak teman-teman yang nganggep nih kita kayaknya enak nih kan, tinggal dikasih mungkin sama orang tua atau apa ini kan. Ternyata pas sudah di semester akhir mereka butuh kayak tempat, teman-teman butuh nongkrong apa tempat apa namanya, ngerjain tugas. Nah, base camp. akhirnya aku undang lah ke ruko itu, dan akhirnya kawan-kawan tahu. Nah di situ, jadi singkat cerita itu roboh karena memang kita kalau mau usaha tuh join sama orang hitam di atas putih tuh kalau bisa langsung notaris kan. Nah itu salah satu problemnya yang saya hadapi kemarin itu. Nah setelah itu tutup, nah disitulah bentuk kita keinginan jadi wirausaha tuh memang harus punya skill kan. Jadi saya belajar digital marketing, Pak. Basicnya di situ. Digital marketing itu ada Instagram Ads, Facebook Ads, gitu kan. Nah, di situ setelah itu kita bisa ngumpulin tuh cuan lah bahasanya. Cuan. Bahasa cuan dari situ kan. Jualan produk 200, modalnya 100, dapat 100.000. Nah, kan lumayan waktu itu kan. Nah, dari situ akhirnya kita punya modal untuk bermain di Android Publisher. Itu membuat aplikasi Android di-up ke Google Play dan diiklankan. Nah, kita dapat duit dari Google lah bahasanya. Itu berlangsung berapa lama itu kalau untuk yang tadi kan beralih nih dari tadi usaha komputer kan sudah bangkrut ya kan. Sakitnya itu dalam sekali Pin ya kan. Walaupun investasi tapi saya rasa itu penghayatannya bisa jadi pengalaman ya. Jadi kalau bahasa teman saya dulu itu selama kalau kita dapat 1 miliar kemudian bangkrut berarti kita bisa dapat lebih dari atas itu gitu ya. Pantulannya lebih tinggi lagi. Nah, kemudian yang untuk Android ini tadi berapa lama? Ternyata yang kita di iklan FB Ads ini agak seru nih. Jadi di situ tuh per bulan kita tengok omsetnya bisa sampai 20 juta jualan itu kan. Sedangkan bahan itu cuma 1.000, kita jual 2.000, dapatnya 100.000 keuntungan. Nah, setelah itu kita bermainnya di Facebook Ads. Facebook update algoritma kita nggak ngikutin. Akhirnya roboh lagi. Tapi hasil dari situ sudah saya investasikan beli komputer yang speknya lumayan tinggi lah. Di situ kita bisa main Android itu tadi kan. Nah dari situ belajar lagi, belajar sama orang di Jawa kan. Nah akhirnya di situ pun kami bisa menghasilin Pak. Jadi di Android itu lumayan. Kalau mau di angkanya tuh pada saat semester 56 semester 56 ya. 56 itu bisa dapat 10 sampai 15 juta. Tuh, sahabat ONA, semester 56 sudah dapat angka nih. Ini angka nih. Kalau kita angkaan kita akan ada real bisa ternyata ada buktinya. Bisa dapat berapa tadi? 10 sampai 15. Nah, 10 sampai 15 juta dan masih berstatus mahasiswa. Oke, lanjutkan. Nah, itu maksudnya teman-teman bukan kita menunjukkan angka tuh. Saya kepengen bahwa teman-teman tuh mindsetnya harus positif nih. Wah ternyata Davin kayak gitu, pernah ngalamin gitu, kita juga harus bisa. Mungkin sekarang lebih mudah caranya kan. Nah jadi kepengen kayak gitu. Setelah di Android itu kita nggak ngikutin lagi Pak. Jadi karena memang teknologi ini berkembang cepat ya. Kita lalai sedikit lewat kita. Itu yang di Android itu cuma setahun, yang FBS setahun, di toko komputer 3 tahun. Di toko komputer tuh sempat nyelipin itu tadi jualan S-Dogger. S-Dogger tadi. Oh iya, terselip lah S-Dogger tadi. Di S-Dogger tuh omsetnya S-Dogger itu macam mana? Aduh Pak, sehari itu kita bisa dapat 200. Wah lumayan lah sehari. Cuma sebulan tuh 3 kali ganti karyawan. Jadi emang kadang agak susah kan nyari kawan-kawan yang bisa jualan gitu kan. Akhirnya udahlah tutup, kita fokus itu. Nah ini loncat lagi ke Android tadi kan. Nah Android itu kita ada key resource-nya kan, di situ ada kuncinya kan. Ternyata update itu kita nggak save itu. Akhirnya roboh lagi di situ. Nah dari situlah titik yang ibaratnya saya tuh bener-bener menghayatan kalau ya, dihayatin betul, kemudian
chaos atau apa stagnan itu dipelajarin betul, kemudian untuk memulai langkah berikutnya apa gitu ya. Nah itu gimana sampai terjadi PT DKI ini, ya, terjadi Dodap Promosi Sindo. Promosindo. Jadi dulu namanya Dodap Promotion Pak. Pernah dengar himbauan dari pemerintah tuh kalau bisa brand tuh dibuat bahasa Indonesia lah. Oh ada Indonya ya. Jadi setelah Android itu kita vakum itu Pak, mungkin saya sempat motor saya itu berhenti di pom bensin Palimo itu berhenti karena minyaknya nggak ada, habis. Nah kita nggak ada uang, mau makan pun susahnya itu di zaman itu. Cuman kawan-kawan memang nggak ada tahu kan. Nah setelah itu ini apa namanya? Karena mindsetnya tuh selalu harus jadi pengusaha, Jadi emang benar-benar semangat. Mungkin kalau saat itu aku menyerah dan nggak jalan lagi, nah sekarang belum tentu bisa Seperti ini ya, duduk Nah, oke. Nah setelah itu di satu tempat kan, itulah makanya mungkin ini banyak yang dirasain sama teman-teman yang di masa kuliah. Kalau habis kuliah terus balik terus malam main game terus nonton mungkin Instagramannya, pasti mereka bingung mau ngapa sih sebenarnya gitu kan. Jadi kan apa masa ya besok kayak gini-gini terus. Nah itu sama ngalamin betul. Mengalami juga ya, mengalami. Artinya ada gejolak di dalam batin kita. Loh kalau kayak gini terus ini kayaknya kapan berubahnya ya kan? Ya betul. Terus jati diri lah kan, carinya harus kayak mana kan. Akhirnya ya saya searching lah apa di YouTube penonton, cari selalu terus saya cari inspirasi kan. Jadi akhirnya memang saya tergabung di komunitas wirausaha TDA Tangan di Atas kan. Jadi di situ tuh ada salah satu pabrikasi kemasan minuman di apa namanya di Lampung. Di situ saya cari kontaknya dan segala macamnya. Akhirnya memang disuruh serius saya belajar ke sana. Nah setelah itu saya di Jambi kan, dan itu pun modal dari hasil nyerpis Bang. Jadi saya keliling lagi Bang di Teho itu. Oh servis komputer tadi tetap saya dulu pegang Pak, karena itu basicnya ya kan. Seminggu tuh bisa nyari printer ya kan. Jadi dari dapat uang servis tuh sudah dapat nih, aku pakailah modal untuk ini kan. Beliin komputer, beliin printer, nyerpis lagi karena alhamdulillah kami servis itu ke kantor-kantor. Jadi kalau kantor tuh lumayan dapatnya. Sekali pulang tuh bisa dapat 500. Nah, setelah itu pakai modal itu akhirnya berjalanlah apa namanya basicnya awalnya Sablon Cup Jambi kan. Jadi Sablon Cup Jambi. Jadi kalau teman-teman minum Thai tea, terus makanan yang take away kayak gitu-gitu, nah kita support produksi yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi kemasan makanan minuman. Kalau dulu kami supportnya adalah promosional produk untuk kantor-kantor. Misal kayak di PLN, PGN mereka mau buat acara ada souvenir, kami support kayak gitu. Nah karena pandemi kemarin, nah ini hasil pandemi juga sih sebenarnya. Hikmah di balik pandemi tadi ya. Nah alhamdulillah ya memang waktu saat pandemi itu malah justru kemasan kami itu survive, jalan ya. Nah dari situlah sudah berjalan, akhirnya sampai sekarang lah kami legalkan jadi PT itu kan. PT DKI. Di situ tuh juga selain ini kami nggarap ini interior. Nah karena nggak kepengen nggak mau ketinggalan digitalnya. Nah karena aku bilang lah sama kawan-kawan itu kan, kita memang bisnis percetakan realnya, tapi saya kepengen bisnis ini bisnis digital. Nah nanti kedepannya kita bisa buat kayak rumah produksi, rumah production house ya, kayak misalnya video studio kayak gitu. Jadi lebih ke digital ya, karena customer saya itu 95% online. 95% online. Jadi yang pernah dapat orderan dari Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tenggara, nah alhamdulillah di Provinsi Jambi, Padang, Pekanbaru pun juga masih repeat ke kita kan. Nah alhamdulillah, nah itulah basic yang saya pelajarin sebagai digital marketing Pak. Oke. Gitu sih. Oke, Pita coba ceritain deh ya situasinya saat ini seperti apa. Orang tanya nih Pita sekarang seperti apa gitu loh. Karena saya tengok aktif sekali di dunia akademisi, baik di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, sampai banyak, hampir lebih dari 6 karya yang sudah dibuat dalam buku gitu. Oke, silakan tolong teman-teman adiknya khususnya atau yang mau lulus diberikan pemahaman. Nah, monggo Pitra. Baik, sahabat UNH menyapa, karena Bapak ini minta menyampaikan kembali secara detail gitu kan. Saat ini alhamdulillah Allah takdirkan menjadi seorang dosen
sama sepertinya dengan Pak Hambali di bidang ilmu komputer. Alhamdulillah, kalau kita lihat jauh ke belakang, yang Pak Hambali tanyakan itu apakah ada cita-citanya atau menjadi seorang dosen. Nah begitulah, mungkin waktu masih kecil itu kita kan nggak tahu cita-cita itu kan, kalau ditanya ibu bapak mau jadi apa gitu kan, pasti jawabnya jadi ini jadi itu gitu ya. Sebenarnya cita-cita itu seiring berjalan kan itu berubah-ubah, ya kan. Nah, tadinya ingin menjadi, awalnya hanya ingin menjadi seorang pegawai biasalah, Kebiasa kantoran gitu ya. Enggak, hanya waktu itu karena kita datangnya dari kampung gitu kan, kita ya nggak tahu kerja kantor itu apa, yang terlihat saja lah jadi apa namanya Pak, pegawai mall lah gitu. Pegawai mall ya. Karena kita lihat ya Itu yang kita lihat ya. kita lihat bersih apa gimana gitu kan, dan mulia juga rasanya kan. Seiring berjalan waktu kita berjuang gitu kan. Kita berusaha. Awalnya saya tidak langsung jualan Vin, karena tadi mungkin tidak ada jalannya kan. Kerja paruh waktu Pak, dari mulai Kerja paruh waktu sambilan ya. Datang dari desa gitu kan. Banyuasin Pak? Banyuasin? Enggak, Dari di mana? daerah Musirawas. Musirawas ya, Linggau. Deket lah. Iya, dekat. Jadi kita kerja paruh waktu dengan orang lain, pulang sekolah. Mungkin untuk adik-adik perlu bersyukur ya kalau seandainya pulang sekolah itu bisa istirahat gitu kan. Ketika itu tidak, jadi harus bekerja paruh waktu. Banyak lah Pak kerjanya Pak. Jadi ini jadi itu, salah satunya pernah jadi tukang cuci motor. Cuci motor ya. Dimulai dari harga 5.000, gajinya juga 2.000. 2.000 ya, dari 5.000 itu ambil 2.000 ya. Berlalu-lalu pergi seperti itu. Sampai jadi juga tukang potong rambut gitu ya. Nah, untuk dosen ini Pak, nah kebetulan kita langsung saja singkat, di labo kita kuliah gitu kan. Kemudian kebetulan kita ditakdirkan menjadi asisten labo, ya, kemudian sering menggantikan dosen gitu kan. Setelah tamat kuliah tetap ini Pak, tetap berusaha, tidak langsung ingin menjadi seorang dosen. Sama seperti yang diceritakan sebelumnya, usaha toko komputer dan lain-lain lah. Gitu ya. Kalau nggak salah lokasinya nggak jauh dari kampus dulu ya. Jadi untuk adik-adik semua sama, kita kerja itu tidak harus nunggu selesai wisuda. Apalagi saat ini zaman era digital ya, itu dimanapun saja kita bisa kerja. Apalagi generasi sekarang kan, generasi saya, generasi Davin, mungkin beda dengan generasi Bapak. Iya. Generasi milenial. Kalau sekarang adik-adik yang di depan generasi apa? Z ya? Ya, tahun 2002 ya. Generasi Z itu kadang kata orang tuh generasi apa? Rebahan ya. Rebahan pun saat ini kita bisa mendapatkan, kata Bang Davin, cuan melalui digital marketing, content creator, ya kan? IT support dari freelance, itu banyak sekali. Nanti saya ceritakan secara detailnya. Kami saja Pak, kita yang konvensional dulu kan mungkin sudah ada lah, tapi belum berani untuk melangkah. Paling dulu ada tuh Tokopedia. Tokopedia itu seingat saya 2011 itu di kampus tuh baru saya. Mungkin ada teman-teman juga, saya tidak tahu, yang berjualan itu karena orang masih takut waktu itu. Tapi saat ini kan semuanya tidak ada, sudah transparansi, tidak ada namanya ketipu gitu kan, karena sudah by system. Nah itu sebuah berbagai peluang, memang tantangannya berat karena persaingan juga, teknologi semakin berkembang, tetapi itu tidak menutup kemungkinan itu peluang besar bagi kita, apalagi UNH ini adalah salah satu prodi komputer yang teknologinya yang mungkin lebih maju gitu. Nah untuk kegiatan saat ini Pak, kebetulan ditakdirkan sebagai dosen gitu kan.
Dosen ini kan 3 saja. Iya, Pak. Tridharma perguruan tinggi ya, pendidikan, penelitian dan Ya. pengabdian masyarakat. Nah ini kan pasti sangat padat sekali kegiatannya dan memang tuntutannya juga Ya. harus di samping di zaman era digital ini tentu dosen tidak bisa konvensional, harus berlabel dosen digital gitu dengan segala perangkatnya Ya. itu harus bisa efektif Ya benar Pak. dimanfaatkan. Ya benar. Kalau tadi cerita untuk apa mungkin adik-adik yang saat ini mau kuliah atau baru mau setelah wisuda, inspirasinya mungkin bisa diambil. Nah kalau saat ini untuk saya mungkin sahabat-sahabat dan dosen juga karena saya juga baru Pak menjadi seorang dosen itu 2019 3 tahun Pak. 3 tahun ya, udah 3 tahun. Alhamdulillah untuk pengajaran yang tridharma perguruan tinggi yang Bapak maksud itu semuanya berjalan dengan baik. alhamdulillah. Untuk pengajaran ya alhamdulillah lah sudah menghasilkan beberapa karya buku yang bisa nanti dilihat di website personal branding saya sebagai dosen, namanya adalah Cerita Dosen www.ceritadosen.com. dan juga YouTube saya juga Cerita Dosen dan itulah mungkin untuk lebih lengkapnya di situ saja. Nah untuk penelitian juga kenapa kita harus produktif Pak semuanya, untuk teman-teman juga mungkinnya saya juga baru ingin belajar juga lingkungan Pak. Lingkungan ya, Lingkungan. mempengaruhi ya. Ya, lingkungan teman mempengaruhi itu. Tapi pada awalnya ya kita akan usaha. Jadi ya berat. Kita tidak jarang untuk terbiasa menulis, Iya, kemudian membaca itu hal-hal yang peristiwa saja. Kalau dosen kan Bapak tahu sendiri lah, Iya, harus jurnal, harus buku yang akademis gitu kan. Nah, itu awalnya tidak terbiasa juga. Tetapi untuk mungkin calon-calon dosen juga mungkin kan kita harus mengetahui hakikat dari pekerjaan kita Pak. Hakikat dari pekerjaan kita. Kalau Betul, tadi betul. kalau jadi pengusaha hakikat jadi pengusaha, kalau jadi dosen hakikat menjadi dosen. Dosen. Ya jelas hakikat menjadi seorang dosen kita harus tahu tugas utama, ya kan? Tugas utamanya menjalankan tridharma perguruan Perguruan tinggi. tinggi. Dari situlah ketika kita mengetahui hakikat dari pekerjaan kita, maka kita akan otomatis produktif Betul. mengejar apa yang ingin kita kejar, ya kan? Nah, begitu kira-kira Pak untuk sementara. Oke, baik. Iya, Pitra ini banyak karyanya ya. Makanya kita tema podcast hari ini UNH menyapa alumni berkarya Jaya Jaya Jaya. Nanti kita lanjutkan lagi podcast ini untuk segmen yang kedua di inti apa yang mau kita bahas. Sahabat UNH, alumni berkarya Jaya Jaya Jaya.
UNH menyapa alumni Berkaya Jaya Jaya Jaya. Nah, kita lanjutkan ke Davin. Nah, bagaimana menyikapi untuk menstrategikan, mensiasati supaya kita tetap fresh setiap hari dalam di dunia usaha ini? Apa rahasianya? Nah, ya, apa tipnya? Ya, apa kegiatan yang bisa memecah situasi yang seperti itu? Monggo silakan. Siap. Jadi kami tuh karena ini agak beda ya Pak, makanya tadi tak bilang kan wirausaha pure itu artinya dari yang digital marketing dulu waktu di awal tuh kita aktif terus main program kan malam gitu kan, jadi dari malam sampai pagi, malam pagi, pokoknya mahasiswa IT ini jarang yang nggak begadang kan, jadi orang kalong ya kan, sampai malam pagi. Nah begitu yang real ini ngerubah ini jadi pagi sampai malam pola hidupnya kan, jadi apa benar-benar real bekerja kan. Nah di situ juga pas mulai pun kita jadi admin saya sendirilah, jadi ngantar barang saya sendiri, produksi saya sendiri, all in one ya, semua jadi apa ya CEO itu self operating officer itu kan, jadi kita tuh ngurusin semua hulu ke hilir kan. Nah seiringnya berjalan waktu, dulu waktu di tukang komputer juga sudah ada anggota tim 3-4 orang. Nah begitu yang di sini alhamdulillah kita sudah ada beberapa keluarga lah, artinya bukan keluarga dekat, jadi emang tim yang kita rekrut kita jadikan sebagai keluarga itu kan, nggak nganggap sebagai apa ya karyawan lah atau apa kan. Nah jadi seiring berjalannya waktu kita bagi job desk-nya. Kita cari adminnya yang bantu, yang bagian produksi kita cari kepala produksinya ini. Nah karena basic saya digital marketing, saya fokus penjualan. Nah kayak gitu. Jadi di situ agak mengurangin yang apa namanya, biar kita nggak terlalu ini. Karena memang kalau kita pengen jadi pengusaha kan kita bangun sistem kan. Nah ada bagian masing-masing. Kalau kita ngurusin dari hulu ke hilir sampai kapanpun ya kita tetap di situ terus gitu. Tapi kalau misalnya kita delegasiin, nah kita bisa ada waktu untuk belajar lagi kan, gali ilmu yang lain. Nah itu sih Pak. Jadi tantangannya ya. Jadi kita tetap apa namanya produktif itu dilandasi juga dari pikiran sih. Jadi saya itu selalu ada beberapa guru bisnis kita kan. Jadi selalu nasehatin Vin, cuman satu kata lah, mindset kan bilang kan. Mindset tuh simple gitu kan katanya. Tapi yang menentukan tindakan kita, langkah kita, nah itulah pikiran kita kan. Jadi mindsetnya harus bagus, harus positif, harus besar, harus ini. Begitu kita turun ya kita mindsetnya harus tinggi gitu nah. Kayak gitu. Jadi harus kuat juga kan, pantang menyerah lah. Dan di satu sisi pun juga kita tergabung di komunitas wirausaha itu yang bangun apa namanya, geopositif lah ya Pak. Misalnya nih lagi galau nih kan, galau kan. Komunitas ya, lagi belum ada penjualan kan. Ngumpul lah sama kawan-kawan yang wirausaha lain kan, sharing kan. Mungkin aduh ini ada tagihan yang belum kebayar, ternyata utang kawan ada yang lebih besar kan. Jadi ini kan kita terasa ringan kan, kita mikir misalnya ada tagihan yang belum bayar, sharing lah, cak mana nih, kau bes segitu pusing, nggak punya saya lah berapa, misalnya ada yang berapa miliar, yang berapa, kita nih masih kerikil dia ini kan, masih kecil, kita pusing apalagi dia kan, berarti kita juga bisa itu sharing kita kan, sharing terhadap apa namanya silaturahmi kita kan, itu. Kalau saya jujur banyak silaturahmi sih Pak. Jadi alhamdulillah juga di bisnisnya sekarang ini karena vendor, kawan-kawan, jadi kami itu bisnis to bisnis kan. Jadi kami support misal ke restoran, nah insya Allah kami silaturahmi ke ownernya. Nah dari ownernya pun juga dikasih nasihat. Karena jujur saya juga usahanya masih muda kan. Kadang anggota kita nih susah nurut, bukan nurut ya, ngikuti aturan tuh karena ownernya masih bocah kan, masih anak kuliahan kan, nyuruh-nyuruh lah ini kan, nah kayak gitu kadang. Nah saya jujur kendalanya itu, memang pada saat rekrutmen juga, nah tapi beriringnya waktu kita buat sistem, nah kalau nggak mau ngikutin sistem ya sudah kayak gitu. Nah itu sih, alhamdulillah bisa diatasin. Tapi yang namanya usaha tuh kalau orang mikir wah enak ya jadi pengusaha jalan-jalan gitu ya, ini bisa beli ini beli itu, tapi
mereka nggak tahu kalau tidur malam tuh udah nyenyak. Misalnya saya ingat yang dapat nasihat dari guru Pak Bos nih juga kan. Jadi dia bilang, Vin, selalu tekankan setiap bangun pagi hari ini selalu tidak aman. Artinya apa? Kita mikirin satu orang deh pusing. Apalagi kayak saya yang karyawannya ada yang 70 orang, ada yang 100 orang. Nah, punya Davin berapa orang? Pikirin lah itu. Kita mikirin satu orang deh belum tentu kita beres. Apalagi isi kepalanya ada 10 orang kan. Nah, jadi pikirkan itu selalu tidak aman. Artinya kita harus mencari solusi bagaimana kita bisa mensiasati gitu. Oh iya betul Pak. Jadi dari situ juga saya banyak belajar kayak gitu. Oke, berarti benang merahnya memang betul tidak mudah ya, tampaknya aja ya gagah-gagah, tapi di balik itu banyak sekali proses-proses yang harus dilalui ya. Jadi di samping tadi secara spiritual ya, namanya silaturahmi itu bisa betul-betul energinya luar biasa ya kalau kita sering lakukan dengan mitra kita, dengan siapa saja, termasuk Davin juga ada komunitas yang semestanya sama-sama pengusaha, kemudian juga dia secara alma mater beliau juga sebenarnya selalu aktif ya menghadiri silaturahmi organisasi UKM Pokalam Al-Kahfi. Terakhir kita halal bihalal Pokalam Al-Kahfi. Nah, di situ kadang bisa Davin bercerita sama adik-adiknya, ya, artinya ada kebuntuan pikiran atau penat, sharing. Nah, di situ juga salah satu celah untuk menghilangkan rasa penat selama bekerja. Di samping ada ikut sepeda Jambi Bikers. Jadi di klub motor itu alhamdulillah mereka tuh fokusnya adalah di situ isinya orang-orang wirausaha. Ada juga pegawai gitu. Jadi tidak cuma sekedar nongkrong. Kalau misal keluar nih Pak, misal ikut belajar di mana? Dulu kuliah di mana katanya? Ya di inilah di UNH. Tapi memang jujur Pak, saya sering kadang ditanya di mana kuliah, apa jurusannya? Teknik informatika. Oh gitu lah. Kayak gitu sih Pak. Oke, sip ya. Jadi memang itu sedikit ya. Jadi nanti lebih lanjut detailnya seperti apa ya, silaturahmi saja dengan yang adik-adiknya mahasiswa dengan Bang Davin. Ya, kemudian untuk Pitra ya, untuk dosen ini kan yang dihadapi mahasiswa, kepalanya banyak ya kan. Ini bukan kita seperti jual HP ya kan, barang mati. Ini yang kita lakukan adalah pendidikan yang mengarahkan, membimbing mahasiswa. Karakter mahasiswa itu beda-beda, apalagi zaman keterbukaan seperti ini, tentu pikiran penat ya kan. Nah, menyiasati, menstrategi supaya kita tetap produktif sebagai dosen dan mahasiswa yang kita didik itu memang tidak terlalu jauh melenceng. Kalau melenceng bisa kita luruskan, kalau dia bengkok bisa kita luruskan. Ini strategi kita seperti apa ya selaku dosen pendidik yang mencerdaskan anak bangsa. Jadi ini memang sangat penting saya sampaikan di sini, khususnya untuk adik-adik yang lagi kuliah atau baru mau kuliah, bahkan yang sudah akan berakhir gitu ya. Jadi untuk menghadapi itu sebenarnya fleksibel saja Pak. Sama mungkin seperti Bapak dengan mahasiswa itu tidak ada jarak gitu kan. Artinya kita memang harus mengetahui kehidupan mereka itu sampai kalau bisa di luar pun kita mengetahui gitu. Nah, alhamdulillah bekal pengalaman kita di lapangan Pak, ya kita ada ilmu sedikit lah tentang wirausaha misalnya kan, walaupun kita tidak sebagai pelaku, setidaknya kita pernah belajar itu dan kita bisa sampaikan. Contoh misalkan ada mahasiswa yang konsultasi, Pak kami mau kerja sambil kuliah gimana, kita bisa menjawab itu. Memang sih Pak, untuk awal-awal karena mahasiswa itu, khususnya kakak saya sendiri itu dosennya sedikit dan mahasiswanya banyak, itu agak kewalahan untuk menjawab
tantangan itu. Kita punya tanggung jawab moral lah Pak, walaupun dosen ini kan tidak 100% untuk memantau itu tanggung jawab, tetapi secara moral karena kita tahu hakikat dosen itu, tapi ada rasa tanggung jawab lah. Nanti mereka jadi apa setelah wisudanya, nanti bagaimana. Makanya saya selama 3 tahun itu keluh kesah yang mereka sampaikan, yang saya ketahui, saya buat dalam sebuah buku yang tadi Pak, mahasiswa kaya karya, dari mulai dia masuk kuliah, dari bagaimana dia merenungkan hakikat mahasiswa itu apa, mau melakukan apa, ketika dia di situ nanti dia tidak terumbang-ambing lagi, tidak menyalahkan jurusannya kuliah yang dia ambil, dia fokus saja untuk belajar memperdalamkan ilmu yang sudah ditakdirkan dan sudah diambil. Banyak Pak, semester 1, semester 2 nak pindah jurusan atau berhenti. Nah itu masalahnya, mereka tidak tahu tujuan hidup kuliah itu mau apa. Kalau ditanya nih adik-adik yang di depan yang mau kuliah, tujuan kuliah itu apa? Mungkin masih ada yang menjawab mau jadi orang sukses, mau jadi orang bermanfaat, gitu gak kira-kira? Kalau masih ada seperti itu, berarti dia belum tahu hakikat tujuan itu sebenarnya. Detail aja. Misalkan kalau saya dulu ditanya Pak, dulu saya ingat juga waktu itu ini kan pengalaman semua Pak. Waktu itu Pak Rektor yang sekarang, saya sebutkan Pak Rizwan. Dr. Rizwan menanyakan waktu pertama kali masuk itu, ditanya tujuan kuliah itu apa. Saya ingat itu kan, mau ke usahanya apa, usaha komputer misalkan, begitu kan. Atau saat ini misalnya mau jadi apa, saya kuliah mau jadi katakanlah konten kreator misalkan, YouTuber atau apalah yang IT support, programmer misalkan. Karena ini UNH ada teknik informatika atau jurusan komunikasi, jadi apa? Ilmu pemerintahan. Misalkan. Nah itu harus detail kita tanamkan pada diri sehingga kita tahu apa yang harus kita kerjakan sehingga kita lebih produktif Pak. Untuk adik-adik semua. Kalau itu tidak kita tuntaskan dulu masalah tujuan, kemudian kita turunkan lagi ada namanya prinsip. Mahasiswa itu harus memegang prinsip. Semua orang harus punya prinsip. Wirausaha harus punya prinsip. Dosen juga punya prinsip. Mahasiswa pun harus punya prinsip. Prinsip yang terpenting itu Pak di dalam hidup ini, khususnya ya karena ini UNH menyapa ya. Ketika kita menjadi seorang mahasiswa, dalam prosesnya itu kita harus, karena lingkungannya luas ya, tidak hanya di dalam kampus saja, internal eksternal, itu kita harus mempunyai prinsip yang pertama, penting, lebih penting dan terpenting. Penting, lebih penting, terpenting. Nah, kalau yang tidak penting buang kan. Yang penting aja kita harus memikirkan 3 ini. Kalau lebih penting, terpenting kita harus pilih itu. Misalkan, karena Bapak tadi menyinggung kan, memang betul Pak. Gimana cara membagi waktu ketika kita sibuk gitu ya? Kalau saya dulu, saya ada rasa ingin membuktikan dari cerita-cerita yang sebelumnya. Kalau misalkan gini Pak, contoh, kalau dia kutu buku, kuliah pulang, IPK-nya bisa 4 atau 3, sekian. Tetapi kalau dia hanya organisasi saja, dia bisa berkomunikasi, bisa apa kan gitu. Sebaliknya, untuk nilai, untuk akademiknya kurang, merocok gitu kan. Kurang. Atau nanti dia sibuk organisasi usaha, dia hanya salah satu. Nah itu saya bantahkan di sini, bahwasannya itu hanya persepsi saja. Persepsi saja kita mungkin sebagai mahasiswa ya, untuk mencari-cari alasan itu. Saya dulu Pak, kalau boleh santai cerita ini kan, kerja, organisasi, asisten labor gitu ya, buka usaha, 4 itu kan, belum lagi yang lain-lain yang tidak bisa kita ceritakan. Tetapi bedanya adalah mungkin kita kurang tidur. Tidur itu kan bukan masalah lama tidurnya, tapi produktif tidur. Saya sering itu tidur di kursi 20 menit misalkan cukup. Mungkin saat inilah mungkin sering
agak lama tidur kan. Karena tidak, maksudnya tuntutan itu ya berkurang karena tuntutannya, maksudnya kalau dulu kan memang tuntutannya banyak, biaya kuliah, biaya saudara, biaya usaha bagaimana gitu. Itu pun karena sudah masanya Vin, mungkin umur gitu kan, jadi mengurangi rasa itu. Jadi pesan saya itu kita harus mempunyai prinsip yang pertama itu penting, lebih penting dan terpenting. Kalau kita sudah mengetahui itu, kalau misalnya itu sudah semuanya selesai itu Pak. Kalau misalnya organisasi, tapi ujian ada yang lebih penting, terpenting tuh kan ujian kan, karena itu amanah orang tua, maka kita harus pilih dulu. Ya kan, yang ini prioritas ya, skala prioritasnya. Prioritas Pak. Jadi begitu. Nah itu semuanya saya bantah di sini. Mungkin Bapak tahu sendiri, saya bukan apa ya, supaya nanti ini. Alhamdulillah ketika diwisudakan, mungkin Bapak tahu sendiri gitu kan, IPK alhamdulillah bagus gitu kan, tidak buru-buru amat lah. Begitu Pak kira-kira. Oke, baik. Jadi saya singkat aja. Tadi biar benang merahnya ketemu, karena sepemantauan saya, sepengawasan saya dulu Pitra ini ya rajin silaturahmi. Nah coba ceritain masalah silaturahmi ini, sama kayak Dapin. Rata-rata orang-orang sukses itu rajin silaturahmi. Nah itu kalau silaturahmi kan, bahkan Pita ini pernah silaturahmi ke saya, ngobrol sampai malam, tidur kami di teras ya di rumah ya. Jadi pernah ya satu hari tidur di teras kami sampai sholat subuh ya. Dan alhamdulillah sekarang dia sudah seperti ini. Nah ini rajin bersilaturahmi ini seperti apa? Seperti sama Dapin. Karena ini penting sekali, silaturahmi ini ada interaksi gitu loh. Gimana menurut jadi Pitra? Kalau kita ini kan orang perantau Pak. Ya. Mungkin Dapin juga ya perantau. Mungkin Bapak juga perantau Pak ya. Perantau, jadi ya namanya perantau kan datang ke daerah orang itu kan tak punya saudara Pak. Iya, betul. Iya kan? Jadi kita harus mencari saudara. Caranya bagaimana? Ya silaturahim. Dimulai dari mana? Mungkin dari mitra atau ada pekerjaan. Nah itulah cara mencari saudara. Kita kalau melihat ke belakang, ya kalau saya dari daerah Musirawas misalkan datang ke Jambi hanya punya saudara kandung, misalkan 3 orang, selebihnya tidak kenal. Berjalan pun kalau sekarang sudah adalah kalau ketemu orang kan dulu enggak ada orang negur kan, karena tidak ada kenal. Nah dimulai dari situ Pak. Jadi kita harus memang efeknya betul kata Bapak, efeknya rezeki. Karena kita membuka silaturahim. Ya. Oke, baik. Berarti dari sekian podcast yang saya jalanin, kata kunci silaturahmi itu tidak pernah luput, selalu terucap di dalam setiap bibirnya narasumber. Ya, oke, baik, sahabat podcast UNH Menyapa. Sebelum kami akhiri podcast ini, dari sekian informasi yang disampaikan tadi, mudah-mudahan ya bisa memberikan pencerahan, edukasi, inspirasi khususnya bagi sahabat UNH yang baru masuk di UNH, kemudian yang sebentar lagi akan diwisuda. Nah kemudian penutup dari saya, di samping saya minta statement penutupnya, saya minta sedikit aja singkat cerita. Bang Dapin sekarang sudah berkeluarga belum? Bang Pita sudah berkeluarga belum? Bagaimana situasi keluarga? Karena sambil usaha sekarang, apakah masih jomblo atau sudah berkeluarga? Kalau sudah berkeluarga, anaknya, kemudian planning ke depan untuk keluarga seperti apa? Singkat aja. Langsung
penutup ya, statement penutup untuk acara kita hari ini, alumni berkarya Jaya Jaya Jaya. Monggo, Dapin dulu, Dapin, monggo Dapin. Nganan baru Ini nih, Pak. ganteng lah, jomblo atau saya nggak tahu ya kan. Jadi alhamdulillah Pak, kemarin habis nikah. Wah, habis nikah tanggal berapa, Bin? Masih ada. Ya, tanggalnya masih merah-merah kuning-kuning gitu. Sebulan yang lalu Pak. Sebulan yang lalu, Alhamdulillah. Apa target nikahnya umur 25. Oh, 25. Cuman agak meleset. Meleset. Berapa tahun melesetnya? Di 26. Jadi 26. Nah, jadi 26 lah. Targetnya segitu kan. Itu sih. Alhamdulillah lah, selama di kuliah di UNH dari awal masuk sampai lulus udah ada pacaran gitu. Udah ada pacaran ya. Langsung nikah, pacaran lah di situ lah ya. Dan alhamdulillah juga pas habis lulus pun juga belum ada ini kan. Dan alhamdulillah juga begitu kenal sama ini yang sudah jadi istri ini, lebaran ketemu lebaran halal. Halal ya. Kan halal. Kayaknya dokter enggak apa namanya pasangan hidupnya dunia akhirat ya. Kerja di mana, Bin, kalau boleh tahu? Di Jambi, di klinik di Talang Bakung sama di ini di Jelutung. Oh, Tempat klinik dokter ya. spesialis. Mengabdi juga ke masyarakat sebagai tenaga kesehatan ya. Diracunin jadi ini Pak, jadi entrepreneur. Wah, diracunin itu. Tapi enggak apa-apa. Walaupun pernikahan itu kalau sama kayak bapak sama ibu ya kan, dosen-dosen agak kurang ini apa geget. Tapi kalau beda semesta pembicaraannya ini ada saling mengisi ya, ada saling mengisi ya kan. Kemudian Pin langsung saja Pin statement close penutupnya untuk adik-adik kita khususnya yang sebentar lagi bergabung dengan keluarga besar Universitas Nurdin Hamzah, kemudian bagi yang mau wisuda di bulan November, silakan Dapin. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, baru masuk di ini ya, kampus kita, kampus Terinta ini. Jadi di awal dulu memang jujur saya sempat mau menyerah, konsultasi sama ibu kan. Jadi kalau saya itu paling nggak suka matematika. Jadi pelajaran kalkulus di semester 3 tuh saya ngadep sama dosennya. Saya maaf Bu, lupa. Jadi saya ngadep, Bu, apa saya berhenti kuliah Bu? Karena kalau hitung-hitungan jujur saya. Akhirnya ibu tuh cuma menekankan, Davin, kuliah ini jangan dianggap beban. Jadi yang penting rajin masuk tepat waktu, insya Allah pasti lulus lah. Dan jangan nakal, artinya ya jangan bolos atau apa kan. Intinya masuk aja. Nah gitu, jadi teman-teman yang baru masuk tetap semangat. Di kampus UNH ini jujur Bapak Ibu dosennya juga bukan cuma sekedar memberi materi, tapi ketika kita bingung mau apa, kita konsultasi diarahkan seperti ini, seperti itu. Bahkan mungkin kalau ini bisa difasilitasi juga dari kampus, alhamdulillah. Dan ini masukan lah. Kalau saya nasihat karena masih mungkin seumuran kan, nggak mungkin kalau nasihatin atau apa. Masukan dari saya pribadi, yang pertama tetap pantang menyerah. Saya selalu di mana-mana kalau minta nasihat sama orang, itu yang paling pertama, pantang menyerah. Karena ketika kita banyak ilmu sekalipun, banyak backingan lah ibaratnya, banyak modal atau segala macam, tapi kalau kita ngedon cuman ya rebahan ini segala macam, yang nggak bakal jadi apa-apa gitu kan. Tapi kalau kita tetap bertarung ya kan, jalan terus maju, insya Allah lah kalau bahasa Inggris itu no pain no gain ya. Jadi tetap bekerja keras gitu. Dan terus selain kita pantang menyerah, mindsetnya harus selalu positif. Jadi mindsetnya harus besar gitu. Jadi jangan cuman sekedar pinter IT nanti misalnya kita ya nggak apa-apa sih, kita punya mindset itu artinya pengen punya pengembangan besar lah gitu. Nah mungkin kita bisa bermanfaat untuk orang, mengajak kawan-kawan bekerja untuk kita gitu. Itu sih dari aku pribadi. Mudah-mudahan teman-teman juga tetap semangat, dan teman-teman juga yang mau lulus. Ini biasanya banyak yang ngejudge kita nih, wah itu calon pengangguran, abaikan. Dan kami minta Pitra untuk statement penutupnya untuk adik-adik baru, kemudian yang mau wisuda, termasuk kalau nggak salah coba diceritain masalah
Warga. Ya keluarga ya. Baik Pak, David, alhamdulillah perjalanan berkeluarga sudah menginjak 6 tahun Pak. 6 tahun ya, Sangat alhamdulillah. Tanpa disadari sudah, kata orang itu kalau sudah lewat 5 tahun pertama sudah aman. Aman. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Alhamdulillah anak sudah dua Pasang ya. dan juga tak terasa Bin bentar lagi sekolah. Nah, kuliah lagi ya. Nah begitulah kehidupan untuk adik-adik semua, tanpa terasa nanti mungkin itu. Berarti bentar lagi S3 nih ya. Amin. Begitulah kira-kira dulu juga sama lah seperti adik-adik semua, mungkin ketemu bapak ya. Kita ini datang tiba-tiba sudah berkeluarga. Nah itu semuanya nanti akan lewat lah, insya Allah akan terjadi ya. Tapi diniatkan, tapi kalau tidak diniatkan khawatir. Tadi ada bukunya ya, yang penting Peter sudah buatkan bukunya mahasiswa kaya karya, itu ada secara detail jelas mulai mau masuk kuliah sampai setelah lulus. Silakan nanti dicek di www.ceritadosen.com ya. Tambahan Pak, Ya. untuk menyambung mungkin ini adalah bukan pesan ya, bercerita saja dari mahasiswa yang saat ini dan yang akan lulus Pak ya. Ya. Tadi si Bang Davin kan bilang kuliah itu menjadi sebuah beban ya. Jadi itulah yang harus kita hilangkan persepsi itu, karena menjadi seorang mahasiswa itu, kita kuliah itu, tugas kuliah itu jangan jadikan sebuah beban, tetapi anggap saja itu sebuah traveling Pak. Traveling, perjalanan ya. Perjalanan yang harus dilalui ya. Kira-kira gimana? Ya kalau traveling berarti harus kita nikmati proses dia Prof. Di sudut mana ada pemandangan harus kita rugi kan kalau tidak kita nikmati. Begitu juga dengan kuliah, kita disuruh temuin dosen, ngumpulin tugas atau bimbingan, itu harus kita jalani karena itu salah satu untuk melatih mental kita. Nah begitulah, jadi tugas kuliah itu jangan jadikan beban, jadilah sebuah traveling, karena di dalam itu kita menikmati proses itu, hasil itu hanya bonus. Hasil itu adalah bonus, tidak ada yang sia-sia lah. Kalau kalian ingin mendapatkan nilai yang bagus, itu hanya nilai saja tetapi tidak ada prosesnya, maka ilmunya tidak ada, artinya tidak punya pengalaman. Saya tanyakan, pengalaman itu tidak bisa dibeli atau dijual beli, tidak bisa ya. Tapi kalau di-sharingkan bisa. Itu penting pengalaman hidup. Jadi kayak ketemu adik-adik semua, pesan itu ya. Jadi jangan jadikan tugas kuliah itu menjadi beban. Jadikan traveling sejarah, nikmati. Ya. Oke. Satu lagi Pak. Buat yang lulus ini? Belum. Apalagi memang banyak nih, kalau kita memang dia. Jadi cara kita supaya kita lebih semangat di dalam produktivitas kegiatan kita. Saya tanya sekarang Pak, hobi itu sebenarnya ada enggak kira-kira? Hobi maksudnya gimana hobi? Hobi di dalam kehidupan kita itu misalnya hobi kuliah, hobi makan, hobi apa? Hobi membaca, hobi mengerjakan tugas, hobi main bola. Itu kira-kira hobi itu ada enggak kira-kira? Misalnya saya awalnya hobi pengusaha, tiba-tiba jadi dosen, memaksakan diri untuk menulis sebuah buku atau memaksakan diri untuk membaca, itu kan tentu susah. Nah ada teman tadi Bang Davin katanya tadi menjadi beban, supaya menjadi hobi supaya tidak menjadi beban, tapi kemudian menjadi hobi. Nah hobi itu sebenarnya ada atau tidak? Di depannya ada adik-adik mahasiswa kira-kira ada enggak? Ada. Kalau menurut saya, oke lah. Mungkin ada yang berpendapat ada. Kalau menurut saya tidak ada. Hobi itu tercipta karena awalnya kita memaksa.
Setelah itu mulai bisa Terbiasa. dan terbiasa dan rindu akan melakukan itu. Coba saja, misalnya kau hobi apa? Hobi main bola. Coba kau udah bisa main bola. Tentu tidak jadi hobi. Berarti poinnya adalah kita harus memaksa di awal, Pak. Maksa di awal. Contoh. Karena kutip ya, memaksa di awal. Memaksa di awal jadi pengusaha. Dipaksa oleh karena apa? Oleh kebutuhan. Hobi betul jadi pengusaha. Nggak tahu kan ada kebutuhan di situ. Jadi kalau tidak ada kebutuhan, maka mungkin tidak jadi benda itu. Iya. Ya, tanamkan pada diri kalau kita sudah memulai harus mengakhiri. Begitu kira-kira. Untuk yang akan wisuda, Nah, wisuda. Ini wisuda dulu, Pita salah mahasiswa terbaik nggak SI ya? alhamdulillah. Nah, coba untuk pesan yang mau wisuda Jadi ini. waktu wisuda itu ya alhamdulillah ditakdirkan orang tua maju ke depan dari berapa ratus wisudawan ya. Nah, berdinanglah air mata kedua orang tua. Kita pun tadinya malu mau berdinang, tapi otomatis juga menangis waktu itu kan, karena tidak ya orang tua dari kampung dan sebagainya lah. Jadi ketahuilah bagi teman-teman semua yang akan wisuda, kehidupan itu tidak sama ketika kita masih kuliah, Pak. Tidak akan sama. Pertama mungkin dari keuangan, kita harus terbiasa akan membiasakan kalau dipaksa untuk menanggung keuangan sendiri. Karena apa? Terputus uang jajan misalnya. Kalaupun itu tetap diberikan, ya kita sebagai orang dewasa kan tentu malu. Iya, citra diri, martabat diri kita jadi gimana gitu ya. Artinya kita harus belajar mengelola keuangan sendiri dari sekarang lah. Artinya kita harus punya sambilan. Saya katakan ya seharusnya tidak ada yang terlambat sih, Pak. Oke, betul. Tidak ada yang terlambat. Setelah wisuda kita bisa menghadapi itu semua. Memang tantangannya itu sangat berat saat ini, tetapi yakinkanlah bahwasannya ketika kita memang punya kemampuan dan mau belajar, tentu tantangan itu bisa kita hadapi. Oke, anggap aja traveling juga ya, Anggap aja traveling. Oke, baik, itu pesan dari kedua alumni kita UNH tercinta dari Dapin sama Pita. Mudah-mudahan di segmen podcast UNH Menyapa kali ini dapat menjadi pemahaman khususnya bagi mahasiswa baru, juga bagi yang mau di wisuda nanti ya, sehingga bisa punya bekal lah ya, sedikit bekal ya untuk bisa mengarahkan diri, membimbing dirinya ya. Ada masukan baik itu pengalaman ya atau motivasi dari yang pernah menjalani. Baik, sahabat UNH Menyapa yang dirahmati Tuhan Yang Maha Esa, demikian dari kami. Mudah-mudahan kegiatan podcast ini nanti bisa berlanjut ya, ada kegiatan-kegiatan lainnya baik podcast maupun kegiatan seminar, workshop ya, sarasehan dan yang lainnya. Intinya kita coba berusaha sama-sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, kami akhiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alumni Berkarya Jaya Jaya Jaya.